Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'da. Rekan-rekan mahasiswa semuanya yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa kembali ke perkuliahan kuliah dakwah. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang problem dan tantangan dakwah. Jadi problem itu muncul ketika dasolon dan dasen itu menjauh atau ada gap yang lebar antara dasolon dan dasen. Ini saya menggunakan istilah itu karena istilah itu masyhur ya, biasanya di kalangan akademisi itu. Dasen itu mirip dengan bahasa Inggris, artinya see. Jadi melihat sesuatu hal yang bisa terlihat, teraba, sifatnya empirik, nah itu dasen. Realita biasanya kemudian. Untuk memahami realita itu kita harus memahami atau menggunakan penelitian lapangan. Jadi yang empiris itu bisa kita teliti. Ya, nanti hasilnya itu realita. Jadi realita, dasen itu realita. Antara realita dengan dasolon, dasolon itu sesuatu hal yang harus atau seharusnya. Itu ada gap di sana. Seperti contohnya seperti ini. Abduh ketika di Prancis itu dia melihat kondisi orang barat ya. Dia menemukan fenomena orang itu membeli koran tetapi tidak ada penjualnya. Korannya diambil kemudian dia bayar. Di zaman kita saat ini seperti kantin kejujuran gitu. Jadi waktu itu sudah ada. Nah, kemudian ketika dia kembali ke Mesir, malah justru di tengah-tengah umat Islam ini dia melihat fenomena ada pencurian gitu. Ya tidak hanya di Mesir sebetulnya, di Indonesia saja sering ketika kita di masjid kita pakai sendal yang bagus, pulangnya pakai sendal jepit gitu. Karena ternyata ada yang salah ambil. Ya semoga tidak mencuri. Tetapi fenomena pencurian di masjid itu kan juga sering kita temukan. Bahkan di masjid saya, di kampung saya ini, itu belum lama ini juga ada pencurian kotak infak. Ya. Nah inilah kemudian kalau di Mesir itu kemudian membuat Abduh itu membuat pernyataan bahwa dia itu tidak melihat orang muslim di barat tetapi melihat Islam di sana. Sedangkan ketika dia di Mesir, dia banyak melihat orang muslim tetapi kok Islamnya tidak terlihat. Nah ini jadi ada jarak antara yang seharusnya dengan realita yang terjadi. Maka ketika ada jarak, itulah problem. Itu pertama. Lalu apa yang seharusnya diperoleh oleh umat Islam ini? Kemarin kita sudah sampaikan bahwa tujuan final dari dakwah itu adalah mewujudkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik dunia dan akhirat. Itu tujuan dakwah. Jadi umat Islam itu mau kita arahkan kemana? Ke situ. Dunianya baik dan akhiratnya baik. Nah, ketika umat Islam itu tidak seperti yang seharusnya ini, maka disitulah ada problem. Nah, maka kemudian kita berpikir bagaimana untuk menyelesaikan problem itu. Quran sendiri kemudian sudah memberikan isyarat-isyarat bahwa untuk mendapatkan dunia yang baik dan akhirat yang baik itu kita harus mendapatkan al-falah, kemenangan, kejayaan itu dunia akhirat. Nah, supaya memperoleh al-falah itu bagaimana? Dengan iman dan takwa. Nanti kita akan bahas surat dan ayatnya. Lalu problem dan tantangan dakwah itu saya buat lingkaran itu. Sebetulnya problem itu hanya ada pada dai. Ya, atau ada pada orangnya lah itu problem. Atau pada subjeknya mungkin lebih tepat ya. Saya masih agak ragu apakah kemudian mad'u itu disebut problem atau tidak. Tapi di sini mad'u itu saya sebut sebagai tantangan dakwah, bukan problem dakwah. Tetap problem itu diri kita sebagai subjek atau orang yang akan berdakwah. Itu problem itu ada di diri kita. Di orang lain atau di hal yang lain itu namanya tantangan. Itu saya pisah seperti itu saja biar lebih jelas. Baik, kita sekarang masuk di problem dakwah. Jadi tadi sudah saya sampaikan, problem dakwah itu ya dai-nya itu sendiri. Daripada kita kemudian memikirkan
orang lain atau hal lain, kita kemudian selalu mengintrospeksi diri kita sebagai orang, sebagai pendakwah. Nah, problem itu ada dua kemudian. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Nah, kita harus fokus pada problem yang bisa dirubah. Jangan fokus justru pada yang tidak bisa dirubah. Saya berikan contoh itu. Yang bisa dirubah itu ya kemampuan kita. Jadi kita ini punya kemampuan bahasa, kemampuan matematis, kemampuan sosial, kemampuan psikologis, nah lain sebagainya itu bisa dirubah, bisa kita tingkatkan. Nah, maka kita fokus pada hal itu. Masa depan kita itu masih bisa dirubah. Kita besok mau kemana, itu bisa kita tentukan sekarang. Seperti hari ini itu adalah hasil masa lalu. Kalau masa lalu itu kita takwa, maka hari ini kita mendapatkan kebaikan akibat dari takwa itu, akibat baik dari ketakwaan itu. Seandainya mulai dulu itu kita zalim, maka pada hari ini kita akan memperoleh akibat buruk dari kezaliman itu. Maka supaya masa depan kita baik, kita langsung bangun dari sekarang takwa, terus bertakwa pada Allah. Maka sebagaimana janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian di ayat selanjutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Dia mendapatkan kemudahan urusannya, mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka. Kemudian urusannya senantiasa mudah karena Allah akan memberikan solusi-solusi terhadap urusannya itu. Sering sekali kita ini problem itu hanya pada problem pilihan saja. Seperti contoh cerita yang sangat terkenal ketika seorang ayah itu makan bersama keluarganya di pagi hari sebelum berangkat kerja. Kemudian istrinya itu menaruh kopi di depan ayahnya itu. Ternyata anaknya tidak sengaja menyenggol kopi itu. Maka kemudian ada dua pilihan. Dan pilihan ini spontan, itulah akhlak. Dan ini bisa dibangun dengan takwa. Ya. Ketika ayah itu justru marah, maka yang terjadi itu sangat berbeda ketika ayahnya kemudian maafkan anaknya. Ayahnya marah, anaknya menangis, kemudian karena sudah panas, ayahnya menyalahkan istrinya tidak terima, maka terjadi percecokan, kemudian waktu ternyata berjalan terus, akhirnya mereka terlambat semua, mereka pergi sendiri-sendiri. Ketika pulang pun, keadaannya masih panas. Nah, ini hanya sekedar pilihan pertama tadi. Tapi ketika orang tuanya tadi, bapaknya tadi memaafkan, ayahnya memaafkan anaknya, kemudian segera mencoba mengganti pakaian, tetapi istrinya justru malah mengambilkannya, akhirnya malah tambah harmonis, saling memaafkan, istrinya juga minta maaf kepada ayahnya, kepada sang suami, akhirnya justru yang terjadilah tambah harmonis di keluarga itu. Hanya masalah pilihan. Nah, jadi disitulah kemudian fungsi takwa itu untuk kemudian membangun mental kita, sehingga kita ini secara tidak sadar secara spontan itu memiliki pilihan-pilihan yang tepat gitu. Nah, dari situlah ya kemudian wajar kemudian Allah menjanjikan ya dia akan mudah hidupnya, mendapatkan solusi rezeki yang tidak disangka karena dia tadi pilihannya tepat. Bahasanya itu taufik, itu takwa. Problem yang tidak dapat dirubah itu seperti bawaan. Bawaan itu ya ketika dia gennya seperti itu, ya dia tidak berubah. Orang tuanya adalah seperti itu, ya orang tuanya tidak berubah, yaitu tetap orang tuanya. Dia lahir sebagai orang Indonesia, ya dia akan tetap menjadi orang Indonesia. Itu bawaan. Termasuk masa lalu itu juga tidak dapat dirubah. Nah, kita ini fokus pada yang dapat dirubah. Kemampuan kita untuk merubah hidup kita itu disebutkan dalam surat Ar-Ra'd. Itu terlihat dengan jelas ya. Kemudian tentang evaluasi, ini kemarin planning dan evaluasi itu ada di surat Al-Hasyr ayat 18. Dan itu juga mengisyaratkan bahwa masa lalu itu yang sudah berlalu, kemudian kita fokus pada masa depan, karena masa depan itu bisa berubah. Bagaimana cara merubahnya? Wattaqullah, dengan bertakwa, supaya masa depan itu lebih baik. Ketika kita takwa, maka masa depan kita baik. Takwa lagi, baik lagi. Takwa lagi, baik lagi. Sampai ketika kita meninggal, ya, kita masih tetap bertakwa, kita menjadi orang muslim, maka kemudian akibatnya ketika di alam kubur pun kita menjadi baik. Ketika di akhirat kita juga akan menjadi baik. Maka inilah yang harus kita tabung terus. Takwaan kepada Allah itu.
melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, itu yang kemudian yang harus senantiasa ada dalam otak kita. Ini boleh tidak dibolehkan dalam agama saya tidak, kalau boleh saya lakukan, kalau tidak ya tidak gitu. Itu yang kemudian harus kita pikirkan. Kemudian bahwa kita tidak bisa merubah bawaan kita itu sudah disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30, la tabdila li khalqillah. Itu tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Jadi termasuk tadi masa lalu, orang tua kita, asal usul kita itu tidak berubah. Maka hal-hal yang menyerempet pada mengubah ciptaan Allah itu juga tidak dibolehkan. Termasuk mengubah hidung kita supaya lebih mancung tanpa alasan yang jelas, kecuali ketika dia sakit ya. Karena ketika sakit itu kemudian ada hadis yang sahabat itu dia hidungnya ketika perang terkena serangan, kemudian diberi perak kalau tidak salah atau emas gitu. Jadi boleh seperti itu. Tapi kalau kemudian bukan karena hal dia normal biasa saja, tapi kemudian dia rubah-rubah, itu tidak diperbolehkan. Nah, karena itu tadi menyerempet mengubah ciptaan Allah. Baik. Nah, ini problem dai. Jadi problem itu ada pada dai. Jadi kemarin ada yang bertanya, kalau umpamanya kita belum melakukan, boleh tidak kita mengingatkan kepada orang lain? Ya, ini kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi kita jangan mengatakan apa yang kita tidak lakukan. Seperti orang Yahudi, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Itu jadi ini problemnya di integritas. Kemudian kita sebagai dai itu juga harus membina iman. Karena dengan iman kita mendapatkan falah. Yang kedua, kita membina takwa. Karena dengan takwa kita juga akan mendapatkan falah. Itu ayatnya jelas. Nah, kemudian yang sangat penting itu Hajid, Kiai Raden Haji Hajid itu dia menukil dari Muhammad Abduh, iman itu apa? Iman itu kepercayaan yang menguasai kehendak. Jadi dia punya kekuasaan dalam hatinya, kemudian memotivasi dia untuk melakukan sesuatu. Itu iman. Nah, ini tantangan dai. Sudah jelas ya, tantangan dai itu mat'u, tantangannya. Kenapa secara keagamaan itu ternyata ada mat'u itu objek dakwah kita, dia yang sudah orang Islam atau orang beriman. Itu lebih mudah karena tinggal memberikan kabar gembira. Kemudian cara berkomunikasinya pun komunikasi yang baik dengan mereka. Orang munafik komunikasinya dengan qaulan baligho. Orang kafir juga seperti itu. Bertemu dengan orang kafir, orang yang jahil, kita dengan qaulan salama. Jadi jangan pernah kemudian kita dengan orang-orang yang jahil itu kita berkata dengan perkataan yang tidak mendamaikan. Karena sebagaimana dalam surat Al-Furqan itu kita diajarkan qaulan salama. Kondisi mat'u itu juga ada yang zalim, ada yang mazlum. Semua harus kita dakwai. Ada yang ifrat, ada yang tafrid. Ifrat itu seperti ketika kita makan, kemudian makannya terlalu banyak, itu namanya ifrat. Atau ketika makan kita kemudian makannya terlalu sedikit, tidak mau makan, itu namanya tafrid. Jadi itu contohnya seperti itu. Atau ada mahasiswa, kemudian dia ingin amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dia amar ma'rufnya itu dengan berdemo, justru kemudian dia berbuat kerusakan, itu namanya ifrat. Ada mahasiswa, dia tidak mau amar ma'ruf, dia apatis, ya. Jadi dia meninggalkan dunia, apatis, tidak mau terlibat dengan amar ma'ruf itu namanya tafrid. Kemudian masalah sarana prasarana, media, dana, itu semua di sana ada tantangannya. Dana itu juga tantangan, bisa dana pribadi lah, kalau tidak memungkinkan ya harus fundraising, itu saya kira cukup berat. Saya kira hanya ini yang kami sampaikan karena waktu yang sangat terbatas, cuma diberikan waktu 15 menit oleh Google ya, oleh YouTube. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.